Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mengandung banyak sekali keberkahan-keberkahan. Dan salah satu keberkahan datangnya bulan suci Ramadan itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama lain bulan Ramadan itu adalah Syahrul Qur'an. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Qur'an? Apakah karena memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, atau karena yang lain? Atau bukankah Al-Quran itu turunnya sepanjang tahun? Nah, mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Apakah Al-Quran itu turun di dalam bulan suci Ramadan, atau Al-Quran turun di luar bulan suci Ramadan? Nah, jadi turunnya Al-Quran pertama kali itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itulah yang disebut dengan langit dunia. Nah, sementara itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua tahap. Tahapan yang pertama atau fase pertama, Allah turunkan Al-Quran itu secara menyeluruh. Itulah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah atau langit dunia. Yang kedua, fase yang kedua, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kalau tadi mana yang benar? Apakah Al-Quran turun di bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan? Jadi Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan itu adalah Al-Quran yang turun pada fase yang pertama, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia atau Baitul Izzah. Itu yang turun secara keseluruhan. Nah, yang kedua, Al-Quran yang turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itulah yang turun secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan bahwa Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang paham betul tentang isi Al-Quran. Beliau katakan, unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara total ke langit dunia. Baru kata beliau, wa kana Allah azza wa jalla yunziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'duhu isri ba'd. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan Imam Az-Zahabi. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Paling tidak ada 4 level untuk mampu kita menjadikan Al-Quran, kita jawatakan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Level yang paling rendah, yang pertama itu adalah level yang paling bawah, bagaimana kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini level paling bawah. Baru naik level yang kedua, yaitu setelah kita mempelajari Al-Quran, yaitu kita memperbanyak membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dan kemudian masuk kepada level yang ketiga, kita berusaha memahami Al-Quran. Itu yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Dan level yang tinggi adalah yang keempat, bagaimana kita mampu mengamalkan, mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya kemudian adalah, kita berada di level yang mana? Apakah level pertama kita baru masuk dalam tahapan belajar untuk membaca Al-Quran? Jujur kita harus katakan bahwa di level paling bawah ini masih banyak di antara kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi cara membaca Al-Qurannya masih gelepotan. Ini tidak menutup kemungkinan di kalangan jamiah kita itu pun masih banyak, ya, yang terkadang malah ustadz-ustadz kita juga masih ada yang bacaan-bacaan Al-Qur'annya perlu kiranya untuk diperbaiki lagi. Ini. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan kita jadikan sebagai bulan Al-Qur'an, bulan untuk kembali kita mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan kemudian bagaimana kita berupaya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Semoga Ramadan tahun ini mampu kita maksimalkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, karena sesungguhnya ada jaminan dari Nabi SAW tentang bagaimana orang-orang yang kemudian senantiasa dia berinteraksi dengan Al-Quran. Apa jaminan Nabi SAW? Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang kepadamu pada hari kiamat. Dia akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada para sahabatnya. Semoga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Al-Quran. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.